Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial saya kali ini akan menjelaskan tentang cara daftar dan membuat akun Cisco Webex terbaru tahun 2020. Cisco Webex ini merupakan salah satu aplikasi untuk video conference yang saat ini sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti webinar, kemudian rapat-rapat secara online atau secara daring, maupun proses pembelajaran secara daring atau secara jarak jauh. Nah, oleh karena itu pada video saya kali ini akan saya jelaskan bagaimana kita membuat akun seperti itu dan bagaimana nanti bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian bisa membuat akun sekaligus nanti berperan sebagai host pada proses VCon atau video conference. Kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke browser, kemudian nanti di sini kita ketik www.webex.com sehingga nanti akan tampil seperti ini. Kemudian nanti di sini kita masukkan atau kita klik start for free. Artinya bahwa akun Webex yang akan kita buat ini adalah free alias gratis. Saya klik. Nah, ini kita tunggu masih proses. Nah, kemudian kita masukkan email. Jadi nanti email dari Bapak Ibu nanti dimasukkan di sini. Jadi hanya memasukkan email saja. Dan perlu diketahui bahwa untuk Webex yang free ini bisa digunakan maksimal 100 partisipan atau 100 peserta. Saya klik sign up. Jadi kita buat akun dulu. Nah, kemudian nanti di sini dimasukkan country. Di sini adalah Indonesia ya. Ini karena kita orang Indonesia. Kemudian first name itu nama depan. Misalnya di sini saya tuliskan nama saya misalnya Sudarwoto misalnya. Nah, nanti boleh dimasukkan yang lain. Kemudian nama belakangnya saya tuliskan SPD. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian klik continue. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti akan muncul check inbox to get start. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk cek inbox pada email. Untuk apa? Ini adalah untuk proses aktivasi. Coba saya klik, apa sudah masuk? Nah, ini ternyata sudah masuk di email saya. Ini untuk proses aktivasi. Saya klik. Nah, di sini bisa diperhatikan. Nah, berarti ini sudah menerima email untuk aktivasi. Kemudian klik ini, create password. Kemudian nanti masukkan passwordnya, terserah password dari Bapak Ibu sekalian, nanti masukkan di sini. Ini saya masukkan passwordnya. Nah, ini passwordnya harus 8 karakter. Nah, ini ada syaratnya ini. Dan mengandung huruf besar. Nah, saya coba lagi di sini. Misalnya ini berarti password yang saya masukkan salah. Nah, ini sudah betul. Oke, kemudian klik continue. Nah, kita tunggu.
Nah, sekarang kalau sudah di sini muncul room. Di sini ada Sudarwoto SPD personal room. Ini artinya bahwa nama roomnya adalah Sudarwoto SPD ini. Ini nama roomnya. Kemudian nanti di sini ada pilihan, ada start meeting. Berarti kalau kita pilih ini, kita langsung mengadakan meeting. Atau pilih yang kedua yaitu schedule. Schedule ini berarti meeting yang akan kita jadwalkan. Nah, kemudian di sini ini juga bisa diisi dengan foto. Nah, di foto dari Bapak Ibu nanti bisa diupload di sini. Kemudian di sini perlu saya jelaskan beberapa menu yang ada di sini. Ini ada home, ada meeting. Nanti saya jelaskan. Kita tunggu, masih proses. Nah, di sini meeting di sini. Kemudian nanti di sini diminta nanti untuk mengisikan. Nanti karena ini masih baru sehingga belum ada meeting. Kemudian ada recording. Recording ini nanti untuk proses apa namanya rekam. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengadakan meeting atau proses pembelajaran itu bisa direkam. Saya kembali ke home saja. Ini. Nah, di sini nanti kalau saya pilih start meeting berarti langsung meeting sekarang juga. Coba saya pilih yang schedule. Muncul seperti ini, maka nanti langkah yang pertama adalah menentukan topik meetingnya. Topik meeting itu misalnya seperti ini, karena sekarang itu di era apa namanya pandemi, misalnya banyak sekali webinar, misalnya webinar pembelajaran di era new normal atau webinar bisnis sukses tanpa riba bersama Sudarwoto. Boleh juga begitu, atau boleh juga nanti untuk topik meeting ini ditentukan berdasarkan bab atau KD dari materi yang Bapak Ibu akan sampaikan. Misalnya di sini saya tentukan topiknya adalah ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi. Nah, di sini nanti karena di sini saya mengajar biologi, jadi di sini saya memberikan topik sesuai dengan KD yang akan saya berikan. Nah, di sini saya merencanakan 2 kali pertemuan, maka misalnya di sini ruang lingkup biologi 1, maksudnya ini pertemuan yang pertama. Kemudian tentukan waktunya, date and time. Kita tentukan waktunya, misalnya jam berapa. Misalnya di sini saya tentukan jam 7 lebih 45 menit AM. Berapa durasinya? Nanti bisa 1 jam, 2 jam, atau mungkin 30 menit dan seterusnya. Ini saya pilih 50 menit. Kemudian klik dan. Nah, setelah itu nanti di sini ini boleh diisi, boleh tidak. Ini juga boleh kita isi nanti. Misalnya, nah di sini harinya hari apa? Nah, ini ada Senin, Selasa. Nah ini saya pilih hari Rabu. Kemudian endingnya. Nah tanggal 22 misalnya hari itu. Kemudian after ini boleh kita isi, boleh juga tidak. Nah kemudian langsung nanti klik schedule. Link meeting, ada meeting number, nanti bisa dibagikan ke peserta atau calon peserta. Kemudian kita klik start meeting. Nah, kita tunggu. Nah, di sini untuk video juga bisa kita nonaktifkan. Ini untuk audio. Misalnya di sini kalau saya nonaktifkan maka akan yang tampil seperti ini. Di sini nanti ada beberapa menu. Jadi nanti ini masih proses, kita tunggu dulu.
Nah, ini hostnya saya sendiri. Di sini ada Sudarwoto SPD, ini di hostnya saya. Maka nanti muncul seperti ini. Nah, sekarang nanti kita lihat. Nah, ini masih. Jadi ini bisa connect audio. Oke, nanti jaringan juga sangat berpengaruh di sini. Nah, kemudian nanti di sini ada beberapa menu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Misalnya di sini ada gambar seperti ini. Ini kalau saya klik nanti akan bisa menampilkan apa gambar ya atau video itu. Nah, ini tidak saya aktifkan. Kemudian share konten nanti saya jelaskan. Kemudian partisipan, ini kita lihat partisipannya. Nah, di sini karena dalam contoh ini saya sendiri ya, jadi tampilannya satu. Nanti bisa kalau partisipannya 100 nanti akan muncul 100. Kalau 1000 misalnya seperti itu. Nah, ini partisipannya satu karena hanya sendiri. Kemudian yang berikutnya di sini ada chat. Nah, chat ini fungsinya untuk apa? Misalnya nanti kita menuliskan sesuatu yang ada di sini. Nah, chat ini bisa kita chat peserta meeting secara keseluruhan atau orang-orang tertentu. Misalnya kita sapa dengan selamat datang misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Ini kita bikin chat seperti ini, kemudian dikirim. Nah, kemudian yang berikutnya, ini nanti ada silang ini. Kalau silang ini berarti meetingnya sudah selesai. Nah, sekarang yang mau saya jelaskan di sini adalah untuk share konten. Nah, ini saya klik untuk share konten ini. Kemudian pilih screen atau pilih aplikasi. Ini saya pilih screen saja. Ini videonya tidak saya tampilkan. Ini masih proses. Nah, misalnya saya mau share konten. Nah, ini misalnya. Nah, sebentar, ini saya carikan dulu ini. Nah, tentang materi pembelajaran. Jadi tentang materi biologi ini mau saya share. Nah, maka nanti tampilan peserta meeting nanti akan seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang KD, tentang ruang lingkup biologi. Nah, nanti ruang lingkup biologi di sini ada tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada pengertian biologi. Biologi itu berasal dari kata bios dan logos. Kemudian yang berikutnya tentang karakteristik dasar makhluk hidup. Kemudian yang berikutnya tentang struktur organisasi kehidupan. Nah, terus nanti sampai selesai. Nah, di sini sampai dengan cabang-cabang ilmu biologi dan seterusnya. Ini untuk share konten. Nah, ini saya pakai PowerPoint. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan media yang lain untuk share konten ini. Ini hanya contoh saja. Nah, kalau misalnya share kontennya menggunakan PowerPoint. Kalau misalnya sudah selesai, klik ini. Jadi, share kontennya diakhiri. Kita tunggu. Nah, ini stop sharing. Nah, ini berarti nanti share kontennya diakhiri. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka di sini berarti kalau sudah seperti ini berarti share kontennya sudah berakhir. Nah, jadi di sini ada beberapa menu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ada menu untuk audio, ada menu video. Ini videonya bisa
diaktifkan atau dinonaktifkan, terserah, ini saya nonaktifkan. Nah, kalau nanti sudah selesai proses meeting itu, maka kita lakukan klik ini. Kita klik left meeting atau kita pilih end meeting. Ini berarti meetingnya sudah selesai. Nah, saya klik end meeting. Nah, berarti proses sudah selesai, meeting sudah berakhir. Nah, mungkin hanya itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya jelaskan pada video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe apabila di situ di komputer Bapak Ibu sekalian atau di laptop atau di HP dari Bapak Ibu sekalian masih berwarna merah, silakan diklik. Dan apabila video ini dianggap bermanfaat, silahkan di-share, dibagikan kepada rekan-rekan atau teman-teman dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.